pesawatnya dari arah Mil menuju ke Graveyard. Dimana kalau kita di sini sedikit menarik, pilotnya nggak adil banget. Banyak banget di sisi atasnya tuh tipis banget. Kalau kita lihat Onyx-nya, bakalan kita critical. Wow, ini makanan buat Indonesia harusnya. Bisa lah ya Onyx. Ini yang gue bilang, menariknya juga si critical itu kalau misalnya di game pertama Liga Nasionalnya itu memang sempat turun di posisi arah Cape Town atau arah Kota Tua menuju Sentosa, walaupun ujung-ujungnya rotasi kedua mereka adalah ke Sentosa, dan sekarang dia bertabrakannya VOV-nya sama Onyx yang gue percaya Bisa. Indonesia yang udah natakin critical berkali-kali bisa lah, ayo. Bisa. Dan kalau kita di sini Bima Saktinya ternyata dari tim knockoutnya bakalan juga ketemu tim XP. Dimana dari Ponggotnya udah melakukan spray ke arah Emerald tapi masih sedikit miss. Nah ini dia. Ini sebenarnya gue yakin dari critical-nya dia mau ke arah Sentosa seperti yang lo mention tadi. Iya emang pengen ke arah Sentosa. Cuman, itu rumah dia soalnya. Dibegal sama tim Onyx di sini. Yap, dan oke, kita geser dulu nih di itu ya poin eliminasi. Tadi gue melihat kalau misalnya tim EXP ternyata lumayan berdarah-darah dan auto knockout berhasil mendapatkan juga. Ini menarik karena tim EXP ini adalah PR-nya Indonesia sekarang. Jadi perlu kita perhatikan juga nih gugur nggak gugurnya dia. Iya. Terus tapi yang sebenarnya patut digugurkan di awal tuh King of Gamer. KOG tuh dari tadi konsisten banget gitu loh. Betul. Jadi ini kalau misalkan dari KOG sampai match keempat ini masih konsisten, itu bahaya banget. Yes. Cuman masih ada harapan sih sebenarnya untuk di 5 besarnya ya. Ya, karena tetap aja yang kita cari objektif dari play-ins ini adalah top 5. Jadi gue berharap RFC bisa nyusul Onyx Olympus untuk standing ada di posisi top 5 lah sampai menuju tiket grand final. Betul. Jadi ibarat kata masih di posisi 4 atau 5 itu masih aman lah ya. Yep. Cuman sebenarnya langkah-langkah lebih aman lagi sih di posisi 2 atau 3 itu lebih better sih. Ya, sini kita mumpung masih menunggu. Tadi kita sempat sedikit shout out tentang KOG ya. KOG itu sebenarnya selalu turun di posisi mil kalau nggak di Riverside. Dan kebetulan tadi di game pertama Bermudanya dia turun lagi di Riverside, dan sekarang game keempat Bermudanya dia turun lagi di Riverside. Jadi masih beberapa tim-tim yang let's say udah ada di posisi atas, banyak banget yang nggak merubah skemanya, justru masih tetap dengan cara permainan mereka ketika ngomongin tentang Liga Nasionalnya gitu. Nah, sebenarnya dari situ itu bisa ketahuan banget sih strateginya. Apabila harusnya betul. Ketahuan kan? Iya. KOG seperti yang lu mention turun di Riverside. Coba kalau misalkan ada tim yang langsung nabrak ke situ. Nah, bener. Bahaya banget itu. Nge-shutdown KOG. Nah, enak banget. Itu the way lu ngetatakin EVOS kalau di Indonesia. Enggak boleh ditungguin sampai late game, lu tabrak EVOS-nya gitu kan. Tapi oke, kita lihat dulu. Bener aja, karena critical sekarang yang udah menerima critical damage dari Onyx gitu. Yes, di sini kita lihat ternyata critical-nya menerima damage critical yang cukup sakit dari seorang Jars yang menggunakan MP40-nya cukup sakit. Dari Tayo dan Launya udah mulai regroup di sana. Kayaknya seorang Iconic berusaha melakukan back off dulu, atau mungkin dia kabur ya. Untuk mengamankan placement. Kalau kita di sini dari Jars-nya udah kepantau satu, harusnya coba di spray down menggunakan Scar-nya di sana. Nice, yes. Damage yang cukup sakit tapi masih bisa decoy manja. Dari Tayo-nya juga udah melakukan flanking ke sisi kanan perlahan tapi pasti juga. Ini bahaya banget dimana kalau kita lihat ternyata dari Iconic-nya masih ada di belakang. Yes, tapi lu harus lihat ya tadi Jars Free Fire kena 2 orang sekaligus dan akhirnya maksa 2 orang langsung ke back off dari dalam. Nah ini EXP nih yang tadi memang lagi head on terhadap auto knock dan sempat dimenangin oleh auto knock, which is good buat Indonesia ya, karena PR Indonesia adalah membuat EXP runtuh. Tapi ternyata EXP masih bisa memberikan sebuah perlawanan yang signifikan juga untuk di early game. Iya tadi gue takjub banget sama Pomgat dimana dia menggunakan plasma dekannya. Di sini bisanya terkena down, Jars-nya melakukan spray down ke arah Iconic di sana. Apakah masih bisa di-rem? Dari Tayonya juga terlalu di sini. Hati-hati. Salau dan juga seorang Indonesia masih bisa harusnya. Onyx. Apakah masih coba di revive dulu, gak mau terlalu terburu-buru dari Lau dan kawan-kawan. Kita harap di sini Indonesia bisa, dan akhirnya di sini critical elite-nya harus ditusunkan oleh Onyx Olympus. Wow. Yes, ini dia Indonesia. Doaku terkabul. Ayo tabrakin critical di awal. Dapat critical 1 squad bos. Ayo tabrakin critical di awal. Dapat critical 1 squad bos. Dan itu dia. Nice, tentunya Onyx Olympus berhasil ngebalesin sebuah kekalahannya di game kedua, di game ketiga dengan sebuah early game sangat cantik untuk teman-teman dari Indonesia juga. Nah, tadi
kita agak sedikit move on ya, karena gue sempat lihat kalau misalnya KOG tadi dapat 3 orang dari LGDS yang harusnya early gamenya KOG sebagai top one-nya untuk secara keseluruhan itu ya, standing sementara Yes, ini betul. masih cukup kuat untuk early game juga nih. Yes, di sini ternyata di kawasan Mas Electric dan juga Factory-nya ada tim TG yang bakalan bertemu dengan tim XTZ. Dan juga Factory-nya ada tim TG yang bakalan bertemu dengan tim XTZ. Di mana Yes. kalau kita lihat ternyata ada knockdown satu dari tim For You-nya di sana. Kayaknya nggak bakalan dilepas dan langsung di end begitu saja. Ini bakalan sulit banget untuk For You dan mereka memilih untuk back off dulu menggunakan mobilnya, mencari tempat aman dan mengamankan flashing point. Tapi hati-hati, di sini ada BTS yang udah melakukan spray down karena mobil udah terkena headshot damage yang cukup sakit banget. Dimana kalau kita lihat ternyata For You-nya serba salah, udah ditunggu juga di spray down oleh seorang BO di sana dan mobilnya hancur begitu saja. Ini Yes. posisinya kalau kita lihat Ravalda, Yep. di bagian tower ternyata ada XP Caramel yang udah nungguin juga. Nah, ini last man standingnya EXP ya. Kita lihat Ravalda, Yep. di bagian tower ternyata ada XP Caramel yang udah nungguin juga. Nah, ini last man standingnya EXP ya, karena tadi yang sebenarnya dia sempat posisinya dijepit untuk oleh teman-teman auto knockout, tapi kita pindah POV-nya ke Onyx tadi, jadi gue nggak ngeliat, cuman gue ngeliat ada satu notification kill di mana si EXP ini masih bisa nge-clutch, dan itu yang ngebikin posisi 1 versus 2 si EXP yang memang lagi di standing keseluruhan ada di posisi kedua, langsung masih bisa secure placement dengan 1 orangnya di posisi tower tadi gitu. Iya, Waduh. betul. Dan kalau kita lihat di sini di kawasan ini, kalau orang Ini Indo Baby bilang, Argon versus Burst the Sky. ini kalau orang Indo bilang ini Apa tuh? batu aura. Waduh, Tapi orangnya lagi nonton, bos. iya, nggak apa-apa karena kan di sini kita pokoknya FF Indo bersatu. Betul. Yang Jadi, penting ujung-ujungnya buat Indonesia ya nggak iya. sih? Jadi mau kalian itu fans dari e-sport apapun, pokoknya tetap dukung Indonesia karena di sini Wah, memang FF Indo V-Gaming. bersatu. Wah, ini bahaya banget sih. V-Gaming-nya udah nyamperin ke arah labirin di mana di situ ada tim For You ternyata bakalan coba dimasukin Yuk. aja oleh seorang The Club di sini. Bahaya banget tapi kayaknya udah tahu, harusnya udah sedikit mundur dulu, coba di timer dulu, dimasak dulu geraknya oleh seorang The Club di sana. Tapi masih berusaha dicari dulu posisi, kayaknya nggak ada yang menggunakan clue sih kalau gue lihat di sini. Yes, jadi belum ke spot ya. Belum Oke, spot. kita sabar dulu di sini. Oh, Kita masih ini. melihat teman-teman Pakistan melawan Vietnam, dan gue berharap Pakistan bisa ngasih sebuah perlawanan karena kalau sampai V-Game ke shutdown enak banget buat Indonesia tentunya. Tapi kita lihat dulu karena ternyata langsung di rush begitu aja satu Wow. orang catch 2 is really hard for Pakistan. Ini diwakili oleh tim TG, tapi ternyata tim TG harus gugur di posisi ke-11 menyusul Critical X dari India ya tadi. Yes, bicara soal V-Game ini sebenarnya susah banget ya. Karena tadi kalau kita lihat itu 4 versus 2. Jadi udah chance yang besar banget sih untuk V-Gaming memenangkan pertarungan di kawasan labirin. Dan ternyata kalau kita lihat di sini RRQ-nya yang biasanya turun di center of the map di pick ya. Yep. Dia akhirnya turun juga di kawasan pinggir tadi kayaknya di observatory kalau nggak gua Iya, kalau berarti nggak ini salah lihat masih ya. sama kayak Juga di kawasan pinggir tadi kayaknya di observatory kalau nggak gua iya, kalau berarti nggak ini salah masih lihat ya. sama kayak di Bermuda yang pertama ya. Di Bermuda yang pertama yang tadi RRQ sempat ketemu sama LGDS dan juga sempat ketemu V-Gaming dan akhirnya sempat ngeratain LGDS dan dapat beberapa V-Gaming kalau kita berbicara tentang game 1 Bermuda. Tapi ternyata LGDS-nya di sini jadi makanan buat teman-teman KOG di posisi atas map, di posisi CPR karena tadi memang si LGDS turunnya di situ dan ternyata ketemu KOG-nya juga di situ, dan di sisi lain V-Gaming-nya di sini udah rotasi pakai kaleng, sebuah skenario yang basic ketika kita mau jemput zona dengan menggunakan satu alat kendaraan yang lebih cepat ya. Yap. Nah, ini Burst the Sky juga lumayan PR Wow. karena dia secara standing lagi ngejar nih, lagi naik posisi Indonesia, lagi naik buat ngejar posisi Indonesianya. Yes, gue setuju banget. Dan tadi kalau gue sempet lihat itu di kawasan Batu Aura, dangernya udah di spawn gitu aja. Ini bahaya banget Gak sih ada untuk tim kompon BTS. kan, Ini kayaknya gak ada atap. gak ada atap. Bahaya banget sih kalau misalkan gue harus melihat player ini terknockdown oleh danger. Karena danger sekarang itu bisa gue bilang serem banget sih, knock end boy. Bukan boy ya, maaf girl. Sis ya, tolong. Jadi sedikit Gak apa-apa relaksasi. Saya memang sudah tidak pernah dianggap wanita ya kadang-kadang. Oh, Oke, tapi ini menarik, ada Baby Argon yang dari Malaysia, kemudian ada XTZ juga, ini dari India, adalah satu-satunya perwakilan India di game keempat sekarang karena Critical
Critical X-nya udah gugur duluan ya tadi. Kemudian masih ada Burst the Sky juga yang kita tahu dia salah satu perwakilan Vietnam yang lagi naik bersamaan dengan saudaranya V Gaming. Nah, ini RRQ yang udah tadi juga dia sama skemanya ketika dia ngambil map kiri atas, lalu akhirnya next rotationnya basic lewat Bima Sakti Trip juga. Bima Sakti Trip tadi tempat drop pointnya si EXP, tempat drop pointnya juga auto knockout. Tapi perlu diingat auto knockout udah lumayan berdarah-darah sama si EXP tadi. EXP juga tersisa 1 orang. Yap. Nah, jadi harusnya masih bisa disusul sih. Nah, bicara soal auto knockout, tadi kita udah sempat lihat di mana auto knockoutnya dia mengamankan kompon di kawasan rumah L yang ada di Bima Sakti. Tapi dari RRQ-nya nggak coba rotasi ke sana. Kayaknya dari tim RRQ-nya dia mungkin bakalan sedikit holding position di sini, atau mereka memilih holding position di kawasan rumah sabun yang ada di pik sana. Gue senang sih RRQ di sini udah lebih sabar, Betul. udah lebih bermain dengan menurunkan ego, jadi nggak masalah untuk lebih decide menuhin research di awal-awal, cari glue wall sebanyak-banyaknya juga, terus menuhin medical kit, dan sampai akhirnya kita menuju middle game minimalnya udah cukup kuat gitu, dan nggak terlalu ngeras lah posisinya, agak ditahan gitu emosinya. Ya, karena kadang juga kalau nafsu itu nggak baik juga ya. Ya. Terkadang dari RRQ dan Onyx sedikit harus mencari momen yang pas di mana ketika mereka harus maju melakukan clash. Sebenarnya paling enak itu jadi third party sih, ketika lagi ada benar. peperangan kita berusaha melakukan steal kill, kemudian kita bisa menculik satu persatu, itu lebih better ketimbang kita lagi perang ternyata ada orang ketiga, orang keempat dan seterusnya, itu malah gak cuan banget sebenarnya. Jadi kalian sempat lihat ya, itu ada 3 poin eliminasi yang udah di-secure sama KOG. Itu adalah poin terhadap LGDS. Tadi Riverside merupakan tempat drop poinnya teman-teman KOG yang sekarang dia udah masuk ke arah center of the map juga. Artinya next zone-nya mereka udah pada baca juga dari predik kalau misalnya akan bersinggungan juga Indian of the Store-nya di posisi pick. Tapi ternyata ini benar-benar sekeseluruhan tim agak cukup defensif menuju middle game-nya, karena memang udah harus ngejar point placement sih kali ini, mengingat ini udah masuk ke pertengahan game gitu. Iya, bisa dibilang ini game keempat. Gak terlalu seagresif di match-match sebelumnya ya. Kalau kita di sini memang dari kebanyakan tim itu mereka memilih untuk menahan di komponnya masing-masing. Karena sejujurnya kalau misalkan ini kompon ada di tim BTS itu bakalan enak banget sih posisinya, karena dia bisa dari vision dari arah pick juga bisa, dari arah Pochinok bisa. Cuman yang jadi masalah adalah di sini tempatnya terlalu open. Yes, mungkin yang so far masih cukup paling enak juga di sini KOG ya, karena KOG masih dapat 1 kompon kuat, dan di sini Burst the Sky seenggaknya advantage mereka adalah mereka bisa dapat posisi di atas ataupun di posisi lower ground. Nah, ini Baby Airgun juga sebenarnya masih enak. Ini adalah tempat yang kita tahu rumah lantai 2 yang cukup kuat untuk defense dan susah banget buat matahin peperangannya, let's say dari rumah lantai satunya. Jadi Baby Airgun juga so far masih cukup enak, dan masih enak juga buat teman-teman dari KOG sih, terutama yang sebenarnya dapat banget rumah labirin yang masih tengah-tengah dari zona itu sendiri gitu. Iya. Ini zonanya bener-bener kalau menurut gue sih agak sedikit gak adil, karena oke lah mereka mendapatkan beberapa kompon yang menarik ya. Cuman di sini yang bakalan menjadi sulit adalah untuk tim XTZ mungkin yang bakalan mencoba masuk ke arah rumah sabun. Karena kalau kita lihat tadi RRQ-nya juga sempat mau masuk ke arah rumah sabun, tapi gue belum tahu sih dari RRQ-nya mereka masih berada di kawasan Bima Sakti yang tadi ada gubuk kecilnya, atau mereka udah rotasi ke arah kompon berikutnya. Karena dari tadi kalau kita lihat ternyata lagi berfokus ke arah pick, di mana ada 3 tim, KOG, XTZ dan juga tim Argon ya. Iya, gue rasa Baby Argon sama KOG karena udah ngeluarin airdrop bakal hold position di sana sampai nunggu next zone-nya. Dan di sini tadi menariknya XTZ masih bisa pembagian spread out 2-2, di satu di rumah kecil, satunya lagi di rumah letter L. So far masih cukup enak-enak aja, dan Olympus lebih memilih sedikit menahan zona nextnya di arah Pochinok. Dia harus, dan yang gue suka dari Olympus adalah mereka ngebiarin fight dulu di arah depan, baru habis itu dia masuk dengan sangat sabar dulu di arah depan, baru habis itu dia masuk dengan sangat sabar sampai setelah teman-teman yang ada di dalam zona itu udah pada berperang dan gak fokus terhadap posisi Onyx yang tiba-tiba secara sneaky masuk. Dan ini yang berusaha dilakukan sama Olympus ketika dia di Bermuda pertama tuh ya, dia juga ngebiarin teman-teman dari saat itu dari Critical X pokoknya ada 2 orang yang lagi fight di arah rumah sabun di Bermuda pertama, dan itu ditungguin
aja sama teman-teman dari Onyx, dan Onyx jadi third party udah tinggal menonton gitu kan. Yap, dan ternyata di sini tim BTS fokusnya teralihkan oleh tim VGM yang berusaha masuk menggunakan mobilnya sana. Wow, damage yang cukup sakit sekali dari seorang Daklop di sini. Dan BO-nya juga udah melakukan tapping aja. Dan di sini kayaknya Onyx punya peluang untuk menjadi third party nih. Yes, Onyx ketika mendengar suara firing kayak gitu udah langsung gak pengen buang waktu. Dia langsung ngambil kesempatan untuk ngambil step ya, biar pertama gak terlalu di aware dan siapa tahu bisa steal kill. Tapi ternyata seorang Lau justru harus menerima damage balik. Di sisi lain juga di arah high ground-nya itu udah ada Baby Argon kali ini. Iya. Baby Argonya udah nungguin Onyx juga. Ini bakalan susah banget sih sebenarnya untuk Onyx, kecuali dari Onyxnya bisa menunggu momen ini dimana bisa, XTZ ya. ini bisa karena si Baby Argon ini dia lagi fight sama si XTZ, sama si India ini. Betul. Dan menariknya Olympus harusnya masih bisa jadi third party, tapi ternyata si Baby Argon ini dia lagi fight sama si XTZ, sama si India ini. Betul. Dan menariknya Olympus harusnya masih bisa jadi third party, tapi ternyata Baby Argon perwakilan dari Malaysia nggak bisa dibiarin begitu aja karena dia udah aware sama kedatangan teman-teman Onyx Olympus. Yap, ini bakalan sedikit susah banget untuk tim Onyx dan kawan-kawan, di mana LGDS harus puas di posisi ke-10 juga. Ini udah zona ke-4 mau ke-5. Oh, Wizanya ter-knockdown begitu saja di situ kalau kita lihat. Dan Jersey berhasil satu point kill, tapi Jersey harus dibalikin ke knockdown juga. Tersisa Tayo dan juga Lau di sini. Apakah masih bisa masuk ke dalam zona ini? Bakalan susah banget. Tersisa Tayo seorang diri. Bakalan menjadi the last standing man. Oke, dari Tayonya nggak mau terlalu terburu-buru juga. Dia masih coba holding menunggu momen yang tepat untuk masuk ke dalam zona. Karena hati-hati Tayo. Aduh, mempunyai pindah di mana di sini kita lihat RRQ Champion-nya sepertinya bakalan coba melakukan spray ke arah tim XP ternyata. Nice, RRQ nge-shutdown EXP. Tentunya yang memang kita tahu secara standing posisi lagi di posisi kedua. Tapi kita lihat dulu kalau itu seorang Chazu berhasil bagian satu lagi kah? Atau ternyata berhasil di steal kill kali itu? Wow. Akhirnya di sini BTS-nya harus pulang juga. Auto knock-outnya pulang di posisi keempat juga. Di sini RRQ masih bisa buya. Tersisa 3 tim. Come on Indonesia. FF Indonesia bersatu. Come on, komen yang banyak guys. Pokoknya ini Indonesia harus bisa buya sih. 6 poin kill udah diamankan. Baby Argonya juga harus pulang. Tersisa 2 tim. Indonesia harusnya bisa sih. Tersisa RRQ dan juga tim KOG. Ini dia. Pulangkan KOG. Ya, let's go shutdown di KOG from Thailand tentunya, di mana seorang Okanur juga udah ke split 3-1 karena berusaha untuk men-secure secara placement juga, dan Okanur langsung memberikan sebuah sedikit spread out dari arah yang cukup jauh. Udah ada backup support juga dari 3 teman-teman RRQ Hades dari sisi kanan. Berhasil menok 1 orang lagi terhadap Thailand kali ini. So, Indonesia kita masih berusaha untuk lihat juga dari kapten kita Sangley Galot yang berusaha untuk ngasih backup. Lihat juga dari kapten kita Sangley Galot yang berusaha untuk ngasih backup support dari sebelah kanan, tapi hati-hati di arah depan udah ada yang keras juga dari posisi KOG. Yes, kalau kita di sini lagi Galotnya masih mencoba melakukan distraksinya, coba di spray down di sana, coba dimasak dulu ke granatnya. Oh, kandernya berhasil mendapatkan seorang Osaka di sana. Aduh, granatnya mantul, Bapak lagi Galot. Apa yang terjadi? Hati-hati, coba di jump shoot. Langsung di Hasan Mahmud. Tersisa 1 lagi. Come on Indonesia. Kau bisa. Lagi. Wow. Di posisi ke-1. Wow, what amazing game. RRQ Hades berhasil mendapatkan buyanya. Legairot menjadi MVP dengan 7 poin kill. Wow. Ya, ini dia Galot membuktikan sebuah kapten terkuat di bumi. Dan gimana ya, man, gue merinding di sekolah. Ngerasain gak sih? Aduh. Sampai kayak pengen nangis melihat sebuah performa yang dilakukan oleh teman-teman RRQ. Di sini RRQ yang kita tahu secara standing keseluruhan lagi di posisi ke-6 benar-benar krusial banget, karena itu adalah poin yang menangis tentunya. Satu poin sebelum akhirnya memasuki grand final, karena kita hanya mencari 5 tim aja, dan ternyata RRQ langsung membalaskannya dengan sangat cantik di game keempat, dimana berhasil mendapatkan poin eliminasi yang sangat banyak, nge-shutdown Thailand yang diwakili oleh KOG juga, dan berhasil mendapatkan buyah kali ini. Betul, gue setuju. Akhirnya dari KOG-nya berhasil dikalahkan oleh RRQ. Betul. Cuman yang jadi masalah di sini adalah KOG-nya masih konsisten di posisi 3 besar. Ini yang sedikit berbahaya sih menurut gue. Tapi gak masalah, karena menurut gue di sini adalah
kita tuh harus fokus terhadap objektif pertama kita, it's not being the number one, tapi being the top 5. Top 5, Jadi betul. gua rasa dengan sebuah poin eliminasi yang tadi, harusnya RRQ masih bisa ngebalikin dan masuk lagi ke zona posisi ke-1 sampai dengan posisi ke-5 di sini. Iya. Dan ini menariknya juga, EXP yang lagi di posisi kedua itu tadi harus di shutdown juga sama si Betul, Onyx ya. betul, Dan betul. harusnya itu langsung jadi game changing lagi untuk terhadap standing secara keseluruhan. Iya. Tadi gue sampai bener-bener hampir nangis merasakan Indonesia tuh mendapatkan Booyah. Gila sih. Dari RRQ tuh bener-bener bersabar banget. Dia mengambil dari kawasan Bima Sakti ya. Dari Bima Sakti dia tahu bahwa di kawasan peak itu bener-bener rame. Dia menunggu momen banget. Dia berusaha mencari kill steal yang banyak. Dan akhirnya dibuktikan juga RRQ kalau begini caranya, gue yakin dia masih bisa lah seperti yang lu mention, di mana dia akan ada di posisi ke-4, 5 atau posisi Betul. harusnya masih bisa. RRQ Dia masih bisa lah seperti yang lu mention, di mana dia akan ada di posisi ke-4, 5 atau posisi Betul. harusnya masih bisa. RRQ kalau nahan egonya dan bermain Betul. lebih santai kayak tadi, biarin aja, nggak perlu terlalu barbar kayak di game Kalahari, harusnya bisa dibuktikan. Tadi tuh sebuah game yang akhirnya mesinnya panas juga ya. Ini dia. Mesinnya panas juga Ini akhirnya dia. dari RRQ Hades, dan dibuktikan juga tadi di game keempat. Gue benar-benar puas dan gue benar-benar berterima kasih terhadap perwakilan Indonesia. Mantap. Dan Bos. dari teman-teman di rumah, ayo semarakan lagi, bakar semangatnya sepanas teman-teman RRQ yang akhirnya meluncur menjadi posisi Booyah di game keempat. Nah, kalian dukung RRQ dan juga Onyx, jangan lupa ini